Selamat pagi. Halo, apa kabar? Bapak Ibu orang tua siswa SDN 20 Binjai, masyarakat, tokoh-tokoh agama ya atau masyarakat yang ada di Dusun Binjai dan Dusun Tapang Nibung di Desa Nangabukau. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal karena jika dari mulut ke mulut mungkin tidak akan terlalu jelas atau runtun penyampaian saya. Memang era pandemi corona ini memberikan banyak sekali perubahan bahkan keterbatasan dalam kehidupan hari-hari maupun proses pendidikan bagi anak-anak siswa kita. Nah, apalagi kekurangan fasilitas yang sudah lama kita alami karena daerah kita itu berada di daerah pedalaman dan atau perbatasan sehingga akses-aksesnya tidak lengkap seperti di daerah perkotaan atau daerah tempat lain. Nah, untuk era pandemi ini banyak sekolah yang menggunakan fasilitas-fasilitas seperti online dan harus menggunakan perangkat-perangkat canggih seperti smartphone. Tapi saya sadari bahwa fasilitas di desa kita, di dusun kita tidak menunjang karena tidak ada listrik, tidak ada sinyal susah didapat, bahkan ketersediaan perangkat seperti smartphone di rumah-rumah siswa. Karena itu masa ini sudah sulit bagi sekolah-sekolah di kota, menjadi lebih sulit lagi bagi kita yang ada di daerah terbatas atau daerah perbatasan atau tertinggal. Namun dari situ saya tidak mau menyerah dan mari kita sama-sama tidak menyerah atas keadaan seperti ini, kondisi seperti ini. Cukup hanya setengah dari semester terakhir pembelajaran anak-anak sangat-sangat memprihatinkan. Karena itu, di tahun ajaran yang baru ini kita bisa memulai baru dan saya akan berusaha mencari cara atau ide-ide untuk menunjang siswa-siswa kita di dalam keadaan yang terbatas ini. Namun bisa juga kalau ada sarannya bisa kirim atau berikan saya saran-saran yang bisa menunjang dalam proses pendidikan. Tapi untuk bilang tidak bisa Ibu, susah kita di sini, saya tidak mau dengar. Karena tidak mungkin kita menyerah kepada keadaan untuk pendidikan anak kita. Karena di situasi kali ini, di umur-umur mereka yang seperti ini, adalah masa-masa di mana mereka sangat mudah dalam menerima ilmu-ilmu atau pendidikan yang bisa membantu mereka di dalam kehidupan mereka atau masa depan mereka. Tentunya kita tidak mau untuk menyerah dengan keadaan, karena yang mendapatkan dampak yang sangat besar itu adalah anak-anak atau siswa kita. Jadi saya memohon kerjasama dari Bapak Ibu, masyarakat di dusun, kepala desa, kepala dusun, bahkan kepala RT RW juga bisa membantu saya dalam mengawasi proses pembelajaran ini. Kita akan membuat suatu kesepakatan di mana akan ada jam khusus untuk anak-anak belajar di rumah. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, kalau memang sangat sulit mengawasi, bisa juga minta tolong kepada keluarga atau saudara yang bisa mengawasi supaya anak-anak kita itu di rumah tetap belajar, bukan hanya sekedar mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak memanfaatkan masa-masa yang penting ini, masa-masa yang sangat baik ketika mereka mendapatkan ilmu. Karena itu
saya memohon sekali lagi kepada Bapak Ibu, mungkin saya sangat terbatas. Sebenarnya saya sebagai guru harus mengunjungi atau menjangkau siswa satu persatu, tetapi dalam musim seperti ini, di mana juga selain kita ada di era pandemi ini, curah hujan sangat tinggi, sehingga sangat sulit bagi saya karena saya juga Bapak dan Ibu tahu juga kekurangan-kekurangan saya, sehingga rasa-rasanya ingin kita mau menyerah. Tetapi marilah kita di tahun ajaran yang baru ini kita berusaha supaya anak-anak siswa kita tidak terbengkalai pendidikannya. Jadi untuk semester ini saya akan menjadi wali kelas tetap untuk di kelas 4, dan untuk kelas 5 karena kita kekurangan guru, saya akan bantu untuk berusaha membuat video-video pembelajaran untuk mereka juga. Penjelasan tentang proses belajar di rumah, yaitu yang pertama, Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah menerima buku pelajaran. Nah, buku pelajaran yang digunakan untuk kelas 4 dan kelas 5 yaitu buku tematik. Tema itu ada terdiri dari 5. Yang pertama tema 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pelajaran ITEMA akan digunakan berkelanjutan. Jadi setelah selesai mengerjakan tema 1, akan dilanjut dengan tema 2 sampai seterusnya, yaitu untuk semester ini sampai tema 5. Nah, untuk matematika hanya menggunakan 1 buku. Nah, saya memohon bantuan dari Bapak Ibu untuk buku yang akan dibagikan nanti berdasarkan tema yang akan dipelajari, mohon dijaga dengan baik. Jadi untuk yang memiliki anak-anak kecil dan sebagainya, mohon ini dijaga dengan baik, jangan sampai kotor, dicoret, atau sobek, atau basah. Jadi mohon dijaga dengan baik karena sekolah kita memiliki banyak keterbatasan. Saya memohon kerjasamanya. Nah, untuk buku tema, buku catatan untuk siswa cukup menyediakan 2 sudah cukup, yaitu yang pertama buku tematik, yang kedua untuk matematika. Nah, untuk pembelajaran di tahun ajaran ini berhubung karena disesuaikan dengan pandemi yang terjadi, akan saya bagikan jadwal yang akan memuat, yang pertama akan memuat hari tanggal. Jadi hari tanggal itu menjadi acuan, jadi tugas yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan siswa pada saat belajar di rumah akan dicantumkan di jadwal tersebut. Jadi hari dan tanggal berapa akan dijelaskan kegiatan apa yang harus siswa lakukan. Nah, di situ juga akan mencantum kode tugas. Jadi, untuk video-video yang saya bagikan, saya juga akan memberikan kodenya sama dengan materi yang ada. Jadi, tidak selamanya setiap materi itu memiliki video karena jaringannya terbatas dan situasi serta kondisinya yang tidak menunjang, sehingga akan ada materi-materi yang hanya perlu dibaca di buku. Nah, jika ada kesulitan atau kesalahan atau ada kendala, Anda bisa menghubungi saya di nomor saya. Nanti Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang tahu nomor saya, minta saja kepada mereka. Jadi untuk orang tua khusus kelas 4 dan 5, saya memohon kerjasamanya yaitu mengirimkan nama Bapak Ibu, orang tua atau wali, lewat SMS beserta nama siswa dan kelas siswa, supaya saya bisa mendata jika ada kekurangan dalam tugas atau proses dalam pelajaran ini, saya bisa menghubungi Bapak Ibu melalui nomor telepon yang sudah di SMS kepada saya. Nah, untuk nomor saya akan sering tidak aktif karena kadang masalah jaringan dan saya harus menggunakan nomor lain atas dasar
untuk koneksi di internet saya mencari yang lebih murah, karena di era seperti ini banyak sekali kuota-kuota yang diperlukan untuk menunjang dalam materi dan serta pelatihan-pelatihan saya juga sebagai guru. Jadi cukup di SMS saja, nama orang tua, nama siswa dan kelasnya, yaitu untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Atau ada pertanyaan cukup di SMS saja, atau nanti bisa di miss call, nanti ketika kalau aktif saya akan telepon kembali, tetapi jika tidak, cukup Anda meninggalkan pesan SMS, nanti akan saya hubungi sesudah saya ada sinyal, atau jika ada waktu saya akan hubungi untuk nantinya membantu proses belajar siswa-siswa di rumah. Nah, jadi untuk buku catatan yang disediakan cukup 2. Yang pertama, buku catatan untuk pelajaran tematik. Jadi di tematik itu sudah disatukan, digabungkan materi yang dari bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, seni budaya, sehingga siswa tidak lagi mengulang-ulangnya jadi akan dikaitkan secara materi-materinya supaya siswa dengan mudah bisa mencerna itu dalam satu utuh. Nah, untuk matematika akan berdiri sendiri dan mohon Anda menyertakan mungkin ada ketersediaan seperti alat-alat tulis lainnya yang menunjang dalam belajar. Nah, untuk tugas dan jadwal yang akan saya bagikan, di situ ada kode. Jadi selain di jadwal itu ada hari, tanggal, kegiatan, kode, dan keterangan. Jadi keterangan itu ada tugas yang hanya digunakan saya untuk menunjang ke materi yang selanjutnya. Jadi itu tidak perlu dikumpulkan. Ada yang harus dikumpulkan sebagai acuan penilaian saya kepada siswa tersebut, seberapa besar pemahamannya tentang materi yang sudah disampaikan. Nah, jadi mohon diawasi untuk tugas-tugas, apalagi untuk tugas-tugas yang tidak dikumpulkan seperti menulis perkalian, menghafal perkalian, saya mohon untuk Bapak Ibu bekerja sama dengan saya. Karena ini adalah untuk masa depan anak-anak Anda. Siapa yang tidak akan senang jika anaknya menjadi sukses? Mudah-mudahan era ini, virus ini cepat berlalu dan kita bisa belajar, dan siswa tidak akan ketinggalan dalam pelajaran. Jadi biarpun mungkin dia akan sekolah keluar dari desa atau kemana, dia memiliki modal supaya mudah-mudahan dia bisa menjadi anak yang berbakti, baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan untuk orang tua, terlebih juga kepada Sang Pencipta. Nah, jadi yang perlu disediakan yaitu hanya cukup 2, karena buku yang pertama itu tematik menjadi gabungan dari semua kecuali matematika. Yang kedua adalah buku catatan untuk matematika. Jadi ada saat saya akan meminta di dalam jadwal itu akan ada yang harus ditulis di buku catatan. Untuk tugas, jika ada selembaran, jadi siswa menjawab di kertas tersebut dan akan dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan hanya kertas. Tidak buku catatan siswa, tidak akan saya minta kumpul. Karena itu menjadi acuannya, selain dia memegang buku tema berdasarkan tema yang diajari, dia juga perlu catatan. Ada saat-saatnya saya suruh memerintahkan untuk membaca catatan tersebut dan lain sebagainya. Tetapi catatan tidak akan dikumpul. Yang dikumpul hanya kertas yang akan nanti saya sertakan dengan soal-soal latihan. Ya, jadi buku catatan tidak akan saya minta kumpul, tetapi yang akan dikumpul hanya kertas yang akan saya bagikan. Nah, untuk buku tema, jadi akan berurut jika kita sudah selesai membahas di tema 1, akan lanjut ke tema 2. Kalau selesai di tema 2, lanjut ke tema 3. Sampai seterusnya, sampai selesai di tema 5. Nah, mudah-mudahan sebelum tema 5 ini selesai, atau akhir tahun ini tiba, kita bisa bersama-sama belajar dengan situasi yang normal.
Tapi jika tidak, mohon kerjasama sekali lagi dari Bapak Ibu. Jika memang tidak terkendala melalui mungkin tidak ada HP, mohon bisa meminjam atau bisa ada kerabat-kerabat yang dekat memberikan SMS kepada saya supaya setiap anak memiliki nomor kontak yang bisa saya hubungi. Jika ada kekurangan dalam nilai atau ada pemahaman atau yang perlu disampaikan, saya akan menghubungi nomor itu, biarpun itu bukan nomor Bapak Ibu, tetapi mungkin nomor keluarga yang dipercayakan menjadi perantara untuk saya bisa menyampaikan hal-hal atau info-info penting yang perlu saya sampaikan kepada orang tua. Nah, jadi saya sangat memohon supaya setiap orang tua memiliki nomor HP. Jadi baik itu tetangganya, keluarganya, setidaknya harus mengirim SMS kepada saya untuk menjelaskan bahwa ini nomor yang bisa dihubungi. Ya, Bapak Ibu, nanti nomor HP saya akan saya sertakan di soal, di jadwal, supaya dengan mudah Anda mendapatkan. Dan untuk jadwal tersebut, kalau bisa ditempel di dinding, supaya tidak tercecer. Atau sertakan di mana yang mudah terlihat. Supaya di saat belajar, siswa langsung melihat di situ tentang kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas apa yang harus dia lakukan. Nah, untuk pertama, saya akan hanya mengirim jadwal sampai dengan bulan Agustus. Dan akan saya kirim lagi untuk selanjutnya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu supaya bekerja sama dengan saya. Mari kita tidak masa bodoh atau kita tidak acuh tak acuh tentang pendidikan anak-anak kita. Karena kami pun sebagai guru sangat mendapatkan tantangan yang lebih dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya lakukan, di mana karena proses karena ada virus ini ada percepatan pertumbuhan. Jadi sangat-sangat membuat hati saya sesak ketika karena kita di daerah terpencil atau di daerah perbatasan, kita akan semakin tertinggal dengan daerah kota karena situasi seperti ini. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sama, baik masyarakat, orang tua, supaya bisa membantu dalam memajukan pendidikan untuk anak-anak kita khususnya, atau untuk memajukan pendidikan di desa, di dusun kita tercinta pada umumnya. Supaya kita tidak tertinggal, karena anak-anak Bapak Ibu tetap akan bersaing dengan orang-orang yang di luar desa atau dusun, akan ke kota. Jadi perlu ada pembekalan-pembekalan atau materi-materi atau ilmu-ilmu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak supaya tidak merasa kaget waktu dia harus beradaptasi dengan dunia luar selain di dusun kita. Jadi saya mohon, sudah beribu kali saya memohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk mengawasi. Jadi untuk tugas ada 2, tugas yang dikumpul dan tidak dikumpul. Tugas yang tidak dikumpul bukan berarti tidak diperiksa, tetapi itu digunakan untuk menunjang dalam materi-materi yang selanjutnya. Jadi saya mohon kerjasamanya supaya tetap diperiksa. Jadi misalnya untuk matematika di minggu-minggu pertama ini akan saya fokus ke penghafalan atau pemahaman dalam perkalian dan pembagian. Karena di materi pertama dari matematika, jika siswa tidak hafal, dia akan sangat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan nanti. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu, dan untuk tugas-tugasnya bisa dikumpulkan ke guru-guru yang ada di desa, nanti akan disampaikan kepada saya, dan saya mohon kembali lagi untuk nomor telepon, nomor HP. Jadi jika tidak ada nomor, bisa meminjam atau yang biasa bisa kawan atau teman, jadi mungkin dalam 2 atau 3 siswa bisa satu kontak, tetapi kontak tersebut bersedia menyampaikan info-info yang akan saya sampaikan kepada nomor tersebut untuk disampaikan ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info dan untuk dalam pengerjaan soal. Nah, untuk pengawasan atau untuk kerja, tidak harus siswa mengerjakan secara pribadi. Dia bisa mengerjakan secara berkelompok, mungkin karena sepupuan bisa kerjasama atau tinggal di satu rumah. Jadi ini menyangkut pemahaman siswa saja. Jadi untuk ada
kakaknya, abangnya bisa membantu, tetapi mohon jangan memberikan jawaban. Jadi siswa harus sampai paham dulu, dituntun pelan-pelan. Demikian video kali ini, mohon maaf jika saya terlalu banyak menuntut, tapi mari, saya sangat membutuhkan bantuan dan partisipasi dari Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan video ini bisa sampai ke semua orang tua, bahkan ke masyarakat, tokoh agama, bahkan pemerintah di dusun-dusun dan di RT RW, supaya bisa sama-sama kita kita meningkatkan pendidikan di dusun kita dalam keadaan sulit ini. Jadi mohon maaf jika ada salah kata-kata. Mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu di dalam situasi yang normal, virusnya sudah berlalu dan kita tetap sehat dan kita tetap sejahtera.